Dua pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang angin yang keluar dari kubulnya seorang wanita. Disebutkan di dalam kitab bahwasanya termasuk minal mubtilatil wudu atau min nawaqidil wudu, bahasanya kitab itu. Jadi termasuk sesuatu yang dapat membatalkan atau merusak wudu seseorang, yaitu khuruju syai'in. Khuruju syai'in minal qubuli awid duburi. Keluarnya sesuatu dalam bentuk apa saja yang normal maupun tidak normal dari kubul maupun dubur. Sehingga ketika kita melihat dari apa yang ada di dalam uraiannya para ulama tersebut, maka ketika ada angin keluar dari kubul seorang wanita, maka juga termasuk sesuatu yang dapat membatalkan wudhu seseorang. Membatalkan, ya, karena termasuk sesuatu yang keluar dalam bentuk apa saja, pokok ada keluar baik dari kubul maupun dubur seseorang, maka akan menjadikan batalnya wudhu seseorang. Jadi seandainya contoh lagi yang nggak normal, seandainya yang nggak normal aja, ini sama-sama angin tadi kan juga nggak semuanya orang, mungkin ada sebagian gitu. Seandainya ada orang kencing batu, seandainya keluar batunya tok pelotak gitu, waktu kencing nggak sampai keluar airnya, air seninya nggak keluar, tapi keluar batu, batal. Sekalipun itu sesuatu yang tidak lumrah atau sesuatu yang tidak biasa. Jadi setiap ada sesuatu yang keluar dari kubul maupun dari dubur seseorang, maka akan menjadikan wudhu seseorang menjadi rusak atau menjadi batal. Ketika memang kalau namanya sudah tidak tahu, ya namanya tidak tahu, agama itu ada toleransi dengan ketidaktahuan. Nah, sekarang sudah tahu, dan yang tahu mungkin ada orang yang bertanya, atau mungkin ketika kumpul bareng-bareng nyampaikan ilmu kan yo lebih bagus gitu, nggih. Jadi waktu kumpul-kumpul aja cerita tonggone tok, sekali-sekali cerita pikir saya kemarin tuh habis tanya, nah gitu kan enak, nggih. Paham nggih? Merap nggih sekarang nggih. Jadi termasuk yang membatalkan wudhu seseorang yaitu khuruju syai'in minal kuburi awid duburi, keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur dalam bentuk apapun itu. Terus yang kedua tentang masalah sholat bagi orang yang bisa berdiri cuma nggak bisa tahiyat awal atau pokok duduk nih, duduk tawarruk maupun duduk duduk iftirash. Maka yang lebih bagus dirinya melaksanakan sholat dalam kondisi berdiri, tetap seperti biasa. Ketika nanti dalam kondisi waktu mau sujud, dirinya kan tidak bisa untuk ditekuk, itu seharusnya nggak usah sampai duduk, dirinya sambil berdiri isyarah saja tidak apa, merunduk itu sudah cukup. Nah sekarang kan yang aneh nggak tahu, ini mulai akeh wong do umroh itu pas melok wong Arab ku nek salat sampai nganggo kursi, mari ngono mlaku gecengnya digawa maneh, lungguh maneh, ngono iku wong Arab. Lah ngono iku ambek wong Indonesia ditiru. Dan banyak terjadi. Iya, dan ya sekarang sudah banyak terjadi kayak gitu, karena sekarang banyak orang umroh. Dulu saya zamannya cuma orang-orang yang haji saja, nggak sebegitu banyak orang. Kalau dulu aturannya itu kalau dalam kitab semestinya orang nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Duduk yang paling bagus bukan pakai kursi, tapi duduk iftirash atau duduk tawarruk. Duduk tasyahud awal itu yang bagus, bukan duduk bawa kursi. Yang bawa kursi ini kan baru-baru saja ini. Itu. Jadi alangkah baiknya selama seketika seseorang masih mampu untuk berdiri saja. Nah, ketika nanti pada waktunya
sujud, kan tidak mungkin dirinya sujud karena nekuk kakinya sakit, maka dirinya cukup dengan isyarah, ditundukkan saja kepalanya. Itu. Jadi nggak usah nanti terus kemudian nyari kursinya gitu, malah kangelan. Bu, nggak usah pakai kursi sudah. Itu. Tahiyatnya kalau memang nggak bisa ya sudah sambil berdiri, tidak apa-apa. Iya. Cukup dengan tangannya ditaruh saja, tangannya di pahanya, kan kalau ke lutut kan mungkin nanti gini bayang-bayang kaduan Bu tangannya ya nek panjang tangan. Ya, jadi secukupnya saja nanti ya isyarah gitu aja. Itu lebih bagus. Sebab aturannya kan gitu kan. Aturan sholat di dalam sholat fardu itu termasuk rukunnya sholat qiyamu qadirin, berdirinya orang yang mampu. Selama masih mampu berdiri ya berdiri. Baru ketika nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur miring, nggak bisa tidur miring terlentang, nggak bisa apa-apa disolatkan, selesai sudah kan. Jadi lebih bagus gak demikian. Cuma memang ya itu tadi, karena memang perubahan, tidak tahu ya, banyak sekali orang yang pengalaman banyak umroh akhirnya berguru dengan yang nggak jelas, masih belum jelas kepada siapa apa yang dipraktekkan itu. Nek saya lebih cenderung kita menggunakan aturan yang ada di dalam kitab yang memang sudah benar-benar terpercaya sumbernya sampai sanadnya kepada Rasulullah. Jadi kalau baik di dalam Fathul Qorib, di dalam Fathul Mu'in, itu semuanya kalau orang tidak bisa sholat berdiri maka sholatnya dengan menggunakan duduknya yang paling bagus, duduk iftirash. Paham nggih? Monggo ada lagi mungkin? Silakan Bu.